Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di kesempatan yang baik ini, Pak Karni Ilyas dan bapak-bapak narasumber, Prof. Ikrar Nusa Bakti. Pertama-tama, saya melihat ini kok ada ketakutan bertanding sebelum pertandingan dimulai. Seakan-akan sudah menjustifikasi kalau nanti kita menang, dipastikan curang. Ini kan sebetulnya orang atau mental yang tidak siap bertanding, mentalitas seperti ini. Padahal demokrasi itu kalau kita mengusung demokrasi itu memang kompetisi. Dan kompetisi itu ya memang harus siap bertanding. Jadi seakan-akan jangan dibuat framing, jangan dibuat propaganda, kalau nanti kemudian Prabowo Gibran menang 51% atau 50 misal, dipastikan ada kecurangan. Padahal yang namanya kecurangan itu adalah tindakan kriminal. Semua orang sepakat bahwa kecurangan itu adalah kriminal. Di dalam kriminal itu adalah bentuk tindak pidana. Dan kalau kita bicara kriminal, ada dalil yang mengatakan bahwa in criminalibus probantiones beden luce clariores. Di dalam kita melaksanakan menuduh tuduhan tindakan-tindakan kriminal, Pak Karni tahu, bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi yang namanya menuduh orang curang itu, mohon maaf kata, tidak bisa dengan menggunakan kata-kata katanya. Saya mendapatkan informasi. Itu namanya tidak terang. Jangankan cahaya, lilin pun tidak di situ. Kalau hanya mengatakan itu. Ini jelas kalau kita mau mengacu ini. In criminalibus probantiones beden luce clariores. Saya bukan orang fakultas hukum, tapi belajar sama Pak Karni Ilyas berkali-kali di ILC jadi paham hukum begitu. Betul lah Pak Karni ini? Nah karena itu Bapak sekalian, kita ini partai-partai yang mengusung Prabowo Gibran ini partai duafa dalam kekuasaan. Selama 10 tahun ini partai yang partai yang nggak punya akses kekuasaan lebih. Kekuasaannya aksesnya pas-pasan. Yang lebih ya mohon maaf kata, saya nggak mau sebut. Ya kan? Bahasa Latin. Hah? Sebut dalam bahasa Latin aja. Sudah tanya Pak Masinton kalau soal itu. Ya kan kalau soal itu kita nggak punya kekuasaan lebih Pak. Ya kan? Kita sama-sama tahu. Dan kalau hari ini beredar foto-foto, video-video di TikTok dan sebagainya, yang sudah terang-terang sebelum mulai ini ada pengkondisian, PNS melakukan dukungan-dukungan itu malah justru siapa? Ya kami nggak mau sebut. Tapi yang jelas bukan kita. Kita ini partai duafa kekuasaan. Nggak punya akses kekuasaan kita ini, partai-partai kita ini. Golkar misal, partainya adalah menterinya Menko Perekonomian sama Perindustrian. Bagaimana punya instrumen untuk melakukan manipulasi politik? Apalagi di situ PAN, ya kan? Perdagangan. Manifest itu juga nggak punya instrumen, namanya juga orang maritim, masa ada di laut, di laut ada suara, TPS di laut nggak ada TPS. Nggak ada TPS itu di laut itu nggak ada. Yang jelas yang ada TPS itu ada di lapas itu ada TPS. Itu. Jadi menurut bapak-bapak sekalian, ya kan? Bagi kami Pak yang ada di timnya Prabowo Gibran ini, yang namanya pemilu adalah kompetisi dan niat kita ikut pemilu tujuannya adalah
selain ikut berkompetisi adalah menang secara bermartabat. Menang secara elegan. Itu yang kita tuju. Kalau bisa menang satu putaran, alhamdulillah kita sujud syukur. Ya kan, kalau memang belum bisa menang satu putaran, kita lanjutkan, namanya kita juga pejuang. Tidak ada soal, biasa. Ya kan, kami tidak akan nuduh-nuduh ada kecurangan dan sebagainya, biasa bos. Dalam pertandingan itu, yang kalah selalu, coba lihat pemain klub pemain badminton kita sama ini seperti pemain badminton, kalau kalah dalam pertandingan, kalau enggak arah angin yang salah, wasit curang, kemudian apalagi koknya itu lambat dan sebagainya itu. Ini tanda udah kalau main ya main aja. Main aja medan cuacanya kayak apa kita hadapi. Yang jelas kita komited. Kita komited bahwa mengikuti proses demokratisasi ini. Ya kan, saya sedikit ingin menambah apa yang disampaikan oleh guru kami ini, Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti. Ini guru kami ini, mohon maaf Rob. Ya kan, kita ini. Belum sudah menuduh nanti Pak Jokowi akan memaksakan. Ya kan, memaksakan. Ada di Amerika Pak. Tanya sekarang. Memaksakan, harus menang. Pak, saya katakan ya, ini pemilu langsung. Pemilu langsung itu yang memilih rakyat. Di Indonesia ini, bapak-bapak yang lahir di tanah Jawa, Pak Romi, ya kan, sayangnya Pak Romi ini nggak pernah punya desa karena tinggal di kota, sehingga nggak pernah mengikuti pilihan kepala desa. Ya kan, saya ini yang pernah berkali-kali ikut pilihan kepala desa. Mas Sinton ya nggak tahu di Batak sana ada pilihan kepala desa apa tidak. Pak Ari saya nggak tahu juga, ada kan. Di kampung-kampung ini sama sudah terbiasa pilihan kepala desa, anaknya lurah ikut menggantikan dia. Suaranya juga tetap satu lurah itu Pak. Memang kalau kemudian mentang-mentang ada Pak Jokowi anaknya ikut terus Pak Jokowi bisa bem salah bem coblosannya dia satu suara nyoblos langsung berubah menjadi 10 juta. Ya tetap aja satu suaranya Pak Jokowi. Oh yang memilih itu semua, pemilu itu haknya presiden sama. Memang kalau kemudian Profesor Dokter seperti Ikrar Nusa Bakti, satu suaranya berubah menjadi 1.500. Ya enggak juga, satu juga. Terus di mana letaknya itu? Wong ini bukan jabatan yang sifatnya appointed kok. Kecuali kalau Profesor Ikrar Nusa Bakti kemudian dipilih menjadi rektor UI, ngangkat anaknya atau istrinya menjadi dekan, itu nepotisme. Pak Jokowi, namanya presiden, kayak dulu Pak Harto ngangkat anaknya menjadi menteri sosial, elected, itu namanya appointed, itu namanya nepotisme. Bupati mana ngangkat anaknya menjadi kepala dinas, itu nepotisme. Lawang ini nyalon, dia punya hak nyalon. Kemudian dia dipilih oleh rakyat. Dan itu di hampir seluruh kepala desa di Indonesia, desa-desa ya seperti itu, nggak ada yang protes. Dan sebagian besar juga kepala desanya, teman-temannya Pak Masinton dan Pak Masinton juga nggak protes kok. Ketika ada pilihan kepala desa itu. Nah, ini aja, kita fair-fair saja. Bagi kami biasa-biasa saja ini. Kami itu jangankan mau mau bapak-bapak membuat opini kalau kita mau dikatakan menang, belum bertanding kok sudah dijustifikasi. Seakan-akan kalau kita menang pasti curang gitu. Pak, kita ini sekali lagi berpikir caranya curang aja nggak bisa. Gimana caranya kita berpikir melaksanakan curang? Caranya itu nggak bisa. Saya malah ingin belajar sama Pak Masinton, tolong ajarin kami caranya bagaimana Pak Masinton. Jangan-jangan Pak Masinton pengalaman soal begini ya. Ya jangan aja kami itu. Atau jangan-jangan Pak Willy pengalaman. Yang pengalaman itu Orde Baru Pak. Ya Orde Barunya sudah wafat Pak. Ya tapi An-Nasirnya masih. An-Nasirnya siapa? Masa sampean menuduh saya Orde Baru? Ya, mentang-mentang saya di Golkar itu Orde Baru udah pada wafat Pak. Di situ Pak, Orde Barunya Pak. Nah saya kira itu Pak. Jadi
Kalau kita ingin mengusung demokrasi, sekali lagi kami menghimbau kepada bapak-bapak sekalian, yuk kita berkompetisi, adu gagasan, adu program, adu jualan masa depan Indonesia. Tidak usah jualan masa lalu Indonesia. Sudah saatnya kita ini berpikir tentang masa depan Indonesia. Dan kami yakin, ya kan, kami percaya diri, kenapa? Karena kami ini adalah mengusung tentang dua simbol yang kami usung. Pertama adalah simbol rekonsiliasi. Bagaimana kekuatan Pak Jokowi menyatu dengan kekuatan Pak Prabowo. Kenapa? Kami tidak ingin masa lalu Indonesia ini yang dulunya bertikai, kita saatnya rekonsiliasi. Kita bayangkan, di Indonesia ini, di kampung-kampung Pak Karni, calon kepala desa kalah. Mau diangkat menjadi perangkat kepala desa oleh kepala desanya, nggak bakal mau Pak. Misuh-misuh Pak. Saya ini pangkat saya calon kepala desa kok dihina. Menjadi perangkat desa. Menjadi kami tua. Menjadi modin atau menjadi carik. Nggak bakal mau Pak. Tanya Pak teman-teman. Di desa-desa itu kalau kompetisi kepala desa kalah. Bisa 5 tahun, bisa 6 tahun nggak omong-omongan. Lebaran pun nggak datang. Tapi betul kan Pak? Tapi alhamdulillah. Kami ini bisa mengusung rekonsiliasi Pak Prabowo ini. Subhanallah, Masya Allah Pak Fahri. Yang dulu didukung Pak Fahri. Saya ini jujur saja baru punya pengalaman pertama kali ini saya mendukung Pak Prabowo. Kalau Pak Fahri 3 kali mendukung pengalaman dukung Pak Prabowo. Pak Masinton sudah pernah punya pengalaman dukung Pak Prabowo. Tahun 2009. Ya kan? Saya pertama kali ini. Karena tahun 2014 meskipun partai kami mendukung Pak Prabowo, saya dukung Pak Jokowi sehingga saya dipecat sama Pak Ucok. Saya dipecat itu. Ya kan? Kenapa? Karena saya lihat ini figur yang negarawan, figur yang ikhlas, mau mengalah, diajak masuk ke kabinet Pak Jokowi, habis bertarung mau. Tidak ada saya temukan di mana ini adalah simbol di Indonesia ini. Jangankan presiden, kepala desanya nggak ada. Yang kedua, udah mau selesai nih, jangan potong dulu. Udah, kepanjangan. Jangan potong dulu sebentar lah, sedikit kali. Macet tadi ke sini sayang kalau macet ke sini. Ya kan, udah capek-capek dipotong lagi gitu kan. Nah, yang kedua, kami mengusung keberlanjutan. Kenapa kami mengusung yang baik-baik Pak Jokowi, kita lanjutkan. Yang kurang sempurna, kita sempurnakan. Al-muhafadhah alal qatimis sholih wal akhdhu bil jadidil asl. Melestarikan nilai-nilai lama yang lebih baik, yang masih baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Di dalam rekonsiliasi, di dalamnya ada unsur persatuan dan kegotong royong. Sehingga ini insya Allah menjadi solusi jawaban akan kepemimpinan Indonesia menuju Indonesia emas tahun 2045 di tengah-tengah bonus demografi yang ada di sini. Demikian, terima kasih Pak Karni karena sudah banyak diingatkan dan sudah gelisah nanti memotong saya. Ya saya mau tanya, Anda tadi kan bilang kalau ada curiga. Tadi suaranya habis begitu saya kok suaranya hilang. Tapi sekarang Anda bilang yang curiga akan ada kecurangan, kriminal. Curiga aja udah kriminal. Bukan nggak curiga. Saya katakan jangan nuduh-nuduh soal bahwa ada kecurangan. Ya, namanya kecurangan, kalau mengatakan ada kecurangan itu, namanya kecurangan itu ada tindakan kriminal. Iya. Dan namanya tindakan kriminal itu adalah pidana. Iya. Yang namanya tindakan kriminal itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang terang, melebihi cahaya terangnya. Ya kalau udah menuduh. Nah. Kalau baru was-was, curiga. Was-wasku boleh-boleh saja kan was-was, tapi ini tanda-tanda wong pertandingan belum dimulai kok sudah seakan-akan kalau kita menang ada kecurangan. Ya yuk kita tanding dulu aja. Tanding dulu aja gitu loh.
Iya tanding dulu aja. Gak usah was-was begitu. Kok kayak kita gak biasa tanding aja gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.